Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pak izin Pak, ini mau nanya lagi rame-rame nih pembelajaran tatap muka. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri bagaimana? Ya, untuk progres pembelajaran tatap muka, teman-teman yang saya hormati, bahwa sebetulnya pemerintah Kabupaten Tangerang sejak tahun 2020 sudah mempersiapkan sarana prasarana yang harus dan wajib disiapkan di satuan pendidikan. Sesuai atensi Bapak Bupati, kami semua mempersiapkan prasarana tersebut di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah metode atau pola pembelajaran. Dan alhamdulillah target itu sebenarnya sudah selesai, tinggal kita menunggu kondisi pandeminya. Namun karena pandemi dari 2020 sampai akhir 2020 dan juga menjelang tahun ajaran baru 2021 itu masih belum mereda. Sehingga arahan dan kebijakan Bapak Bupati untuk sementara ditangguhkan. Jadi secara prinsip seluruh satuan tingkat pendidikan sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, baik mengenai sarana prasarana maupun pola ataupun metode pembelajarannya. Namun karena pandemi belum berakhir ataupun belum melandai, kami masih menahan diri. Demikian. Oke, Pak banyak yang nanya nih Pak, DKI misalnya udah mencoba ini Pak PTM Pak. Ini Tangerang sendiri kapan Pak? Ya, belajar dari pengalaman dan juga dari melihat kondisi di daerah-daerah bahwa kebijakan PTM itu ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Dari awal saya sampaikan kami dari satuan tingkat pendidikan, unsur tenaga pendidik, guru ataupun stakeholder lainnya sudah siap. Namun kami tetap menunggu arahan dari satuan tugas provinsi maupun Kabupaten Tangerang. Karena sekali lagi bahwa ketetapan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, SK bersama dan sebagainya, bahwa penetapan pembelajaran tatap muka harus dilakukan yang punya wilayah, dalam artian ditetapkan oleh kepala wilayah ataupun satuan tugas gugus topik di sekitarnya gitu tempat. Izin Pak, kan kemarin kan udah zona kuning semua Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Tangsel dan Kota Tangerang, kan aglomerasi nih sama kayak DKI ya. Ya, Ini rencananya kapan Pak? Misalnya udah dibuka sekolah Pak? kami mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, insya Allah kami akan mencoba uji coba di tanggal 6. Siap. Sesuai dengan harapan kami ke Pak Bupati juga sudah mempelajari. Setelah tanggal 6 satu minggu, insya Allah tidak apa-apa, dilanjutkan tanggal 13 kita akan pembelajaran. Tetapi tetap baik pola uji coba maupun pola pembelajaran sebenarnya itu tetap menggunakan protokol kesehatan dengan metode 50% siswa per kelas dengan menggunakan sistem ganjil genap. Jadi hanya dilaksanakan 2 jam sehari pembelajaran. Demikian. Oh siap. Itu Pak, teknisnya bagaimana Pak? Misalnya datang ke sekolah harus diantar kah, pakai izin orang tua atau ya, boleh menyertakan kartu vaksin atau bagaimana? Ya, untuk siswa peserta didik, untuk proses pembelajaran datang ke sekolah itu memang ada beberapa alternatif dan kami tidak menetapkan harus bagaimana karena ini menyangkut kepada keberadaan orang tua. Biasanya yang kami tahu mereka diantar oleh orang tua dengan menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Jarang menggunakan angkutan umum kecuali anak-anak SMA. Kalau anak SMP masih diantar jemput oleh orang tua. Pada saat orang tua mengantar atau menjemput, orang tua hanya sampai batas depan gerbang sekolah. Dari depan gerbang sekolah, anak-anak dites suhu badan oleh teman-teman pendidik, kemudian cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga masuk ke ruangan sekolah. Setelah di sekolah, mereka tidak melakukan istirahat. Tidak melakukan istirahat, pembelajaran maksimal 2 jam. Dan kami ada kebijakan lain, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah atau di kelas, mewajibkan seluruh siswa yang telah hadir di sekolah melakukan olahraga minimal 15 menit, maksimal setengah jam, agar imunitas siswa yang ikut dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terjaga dan juga mungkin terlindungi oleh sinar matahari, menambah imunisasi daripada siswa tersebut.
Menarik juga ya, perlu olahraga dulu ya. Ya, Ada- diwajibkan. SMP Pak, ada data Pak, jumlah siswa SMP kan ini hanya SMP ya, SD belum boleh vaksin. Ya. SMP berapa yang sudah vaksin dan belum vaksin Pak? Baik, intinya atau saya buka dulu sebenarnya data SMP itu ada sebentar ini dari SMP itu ada 126.000 sekian. Oke. Yang sudah vaksin 24.000 sekian atau hitungannya 14% lah, 14-18%. Selama ini memang vaksinasi di kita terkendala karena ketidakpahaman ataupun edukasi masyarakat yang belum paham tentang vaksin. Mereka masih menunggu realisasi hasil vaksin dari teman-teman atau saudara-saudaranya yang telah melaksanakan vaksin. Alhamdulillah dari 24.000 yang telah divaksin semuanya sehat, lancar, tidak ada masalah apapun, tidak seperti yang di berita-berita hoak. Untuk itu kami menghimbau kepada para orang tua untuk tidak mendengar, tidak menelan bulat-bulat berita-berita hoak tentang penyelenggaraan vaksin. Karena vaksin itu sehat, vaksin itu untuk meningkatkan ataupun membentuk imunitas dari anak-anak kita agar dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kalau guru-guru sudah semua Pak? Guru-guru alhamdulillah sudah. Dari jumlah guru 13.000 sekian, 9.000 sekian sudah tervaksinasi. Sisanya memang belum tervaksin karena ada komorbid ataupun ada tadi tekanan darah rendah, kemudian karena faktor usia dan sebagainya. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Ya. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.